Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Shalawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan sholawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Al-Baqarah. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji dua ayat, yaitu ayat yang ke-47 dan ayat yang ke-48. Di ayat yang ke-47 Allah SWT mengingatkan Bani Israel, yaitu keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah oleh kalian nikmatia, nikmat-nikmatku, allati an'amtu, yang telah aku berikan, alaikum, kepada kalian, wa anni, dan sesungguhnya aku, faddaltukum, telah mengunggulkan kalian, alal alamin, atas segala umat. Ayat yang ke-47 ini masih semakna dengan ayat sebelumnya, ketika Allah menyeru Bani Israel untuk mengingat nikmat Allah, dan Allah memerintahkan kepada mereka agar memenuhi janji-janji mereka kepada Allah. Dan Allah pun mengingatkan kepada mereka bahwa hanya kepada Allah lah hendaknya mereka menghambakan diri. Di ayat ini diulangi lagi seruannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, manusia itu punya bakat untuk lupa. Lupa itu adalah bakat bawaan yang Allah berikan kepada manusia. Dan jangan punya anggapan bahwa lupa itu tidak baik. Lupa itu baik. Karena dengan potensi lupa, maka manusia bisa menjadi pemaaf. Kalau orang tidak diberikan sifat lupa, kemudian ada yang menyakiti dirinya dengan perkataan, dengan perbuatan, kemudian perlakuan orang yang tidak menyenangkan tadi diingat terus. Lah ketika orang yang melakukan perlakuan tidak enak tadi datang untuk minta maaf karena masih ingat, maka susah untuk memaafkan. Jadi gunakan sifat lupa untuk memaafkan kesalahan orang lain kepada diri kita. Tetapi ada hal yang memang tidak boleh dilupakan. Apa misalnya? Hutang. Jadi kalau punya hutang jangan gunakan jurus lupa. Begitu yang menghutangi datang untuk nagih, terus jawabannya apa? Lupa. Kemudian kewajiban-kewajiban juga jangan dilupakan.
Setiap mendengar adzan ditanya kenapa tidak datang jamaah, lupa. Ini bukan lupa, sengaja lupa. Di Palu, Pak. Ya, jadi ini maka karena manusia itu punya sifat lupa, Bapak Ibu bisa jumpai dalam Al-Quran banyak ayat yang hampir-hampir sama. Bahkan ada ayat yang sama persis diulangi oleh Allah berkali-kali. Seperti dalam Al-Quran surah Ar-Rahman misalnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini berkali-kali Allah mengingatkan kita agar dengan peringatan yang berkali-kali ini memberikan bekas yang mendalam. Kemudian mengikuti peringatan yang Allah sampaikan. Lah di ayat yang ke-47 ini Allah mengingatkan Bani Israel yang menjumpai ayat ini turun untuk mengingat kembali nikmat yang telah Allah berikan kepada nenek moyang mereka, yang sudah kita kaji ketika kita mengkaji Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-40. Kemudian tafsirannya bisa kita dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ketika Nabi Musa mengatakan kepada orang-orang Israel, kata Nabi Musa, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru nikmatallahi alaikum ij'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Kata Nabi Musa kepada orang-orang Israel, wahai kaumku, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Apa di antaranya? Ij'ala fikum anbiya'a, Allah telah memberikan untuk kalian banyak nabi. Dari 25 nama nabi dan rasul yang dikisahkan dalam Al-Quran namanya, setelah Nabi Yakub ke bawahnya banyak nabi dan rasul yang Allah kirimkan untuk Bani Israel. Putranya Nabi Yakub ada Nabi Yusuf. Kemudian ke bawah ada Nabi Musa, ada saudaranya Nabi Musa, Nabi Harun, ada Nabi Dawud, ada Nabi Sulaiman, sampai kemudian yang ke-24 ada Nabi Isa alaihissalam. Ini dikirimkan untuk Bani Israel. Ini oleh Nabi Musa diingatkan kepada kaumnya. Itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Bukankah dalam kehidupan kita sekarang, Bapak Ibu, kalau dalam satu masyarakat kemudian ada anggota masyarakatnya yang sukses, maka orang-orang yang berasal dari desa tersebut atau wilayah tersebut ikut bangga. Misalnya ada dari desa kemudian jadi pemimpin di suatu wilayah. Ketika orang ini melakukan perjalanan ke wilayah yang lain, kemudian ditanya, Bapak dari mana? Desa A. Oh, yang warganya ada jadi pemimpin misalnya, itu ikut bangga walaupun mungkin tidak kenal, yang jadi pemimpinnya tidak kenal, tapi dianya kan kenal. Ini Allah ingatkan, ini nikmat yang luar biasa, nikmat kenabian diberikan kepada orang-orang Israel. Kemudian yang kedua, kata Nabi Musa, wa ja'alakum muluka, Allah berikan kerajaan kepada kalian. Kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, Allah mengisahkan kepada kita ada dua orang raja mukmin yang sangat mentaati Allah, dan ada dua orang raja yang durhaka yang sangat menentang Allah. Dua orang raja yang sangat mentaati Allah ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini keturunan dari Bani Israel yang kekuasaannya begitu luas. Bahkan Allah menundukkan tidak hanya manusia kepada Nabi Sulaiman, angin pun Allah tundukkan, hewan-hewan Allah tundukkan, termasuk jin itu ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Nanti bisa dibaca kisahnya dalam Al-Quran surah An-Naml.
Bagaimana Nabi Sulaiman tersenyum ketika mendengar pasukan semut itu diingatkan oleh pimpinannya agar tidak keluar meninggalkan sarang, sebab Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya sedang lewat, khawatir ketek-ketek. Nabi Sulaiman tersenyum mendengar mereka bercakap-cakap. Kemudian beliau menyampaikan pernyataan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah Bapak Ibu. Lah raja yang kedua siapa? Iskandar Zulkarnain. Ini adalah dua orang raja yang mentaati Allah. Kemudian dua orang raja yang mendurhakai Allah. Di era Nabi Ibrahim ada Namrud. Di era Nabi Musa ada Fir'aun. Dua-duanya kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa mengatakan kepada orang-orang Israel, Allah berikan nikmat yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Walam yu'ti ahadam minal alamin. Apa diantaranya? Setelah Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan orang-orang Israel meninggalkan Mesir, menyeberangi Laut Merah, setiap mereka berjalan, mereka dikawal, dinaungi oleh awan. Wadolalna alaikumul humama. Jadi kemana rombongan Israel ini berjalan, awan-awan itu berarak di atas mereka, sehingga mereka tidak merasakan kepanasan. Jalan di padang pasir siang hari, maka Allah naungi mereka dengan awan. Kemudian wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Allah berikan mereka makan dari manna dan salwa. Manna ini sejenis madu yang turun di atas tenda-tenda mereka, kemudian diambil dimakan. Salwa sejenis burung puyuh. Ingin minum, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Allah keluarkan air. Setelah Nabi Musa disuruh memukul batu. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi asaqal hajar fangfajarat min husnata asyrata aina. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Airnya diberikan 12 mata air. Karena jumlah pengikutnya Nabi Musa ada 12 nakib, 12 rombongan. Tiap-tiap nakib ada bagian pancurannya masing-masing. Diberikan begitu banyak nikmat makan minum, mereka nawar kan, pengen ganti. Ganti apa? Sayuran. Ganti apa? Bawang merah. Ganti apa? Bawang putih. Ganti apa? Kacang adas. Nabi Musa mengabulkan permintaan mereka? Tidak. Nabi Musanya jengkel. Ini pun bagian dari sifat manusia, Bapak. Apa? Bosan. Jadi tadi punya sifat lupa, sekarang punya sifat bosan. Dalam bahasa Al-Quran dikatakan, wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin. Jadi orang kalau bosan dengan satu jenis makanan itu menyebutnya lan nasbiru ala ta'ami wahidin. Kami tidak sabar dengan satu jenis makanan. Dan ini ada pada semua manusia. Kalau tiap hari makan menunya sama, lama-lama ya komentar bosan, Pak. Mungkin makanan yang tidak bosan hanya satu, nasi. Lauknya bisa bosan, tapi nasinya kan tidak pernah bosan. Belum pernah saya dengar ada orang bilang bosan mangan nasi terus. Ya ganti kalau bosan, ganti sego. Ya. Jadi kalau bosan nasi ganti sego, Bu. Sego bosan Pak, ganti sekul. Ini bukan bahasa Inggris, bahasa Jawa, sekul. Bosan Pak, ganti lengko. Nanti setelah selesai Ramadan, Pak. Bosan lagi, ganti nasi uduk, ada nasinya juga, ya. Berkat, ya ada nasinya juga. Ini karakter dasar manusia itu punya sifat bosan.
Iya. Makanya disebut dengan makanan pokok karena tidak ada yang bosan ya. Kecuali yang punya penyakit tertentu disuruh mengurangi. Kurangi kan, ya jangan sama sekali tidak makan kan, ya nanti selesai kan, game over ini. Mengurangi kan, bukan mengurangi dari piring dimasukkan ke mulut, itu juga mengurangi. Yang biasanya makan satu piring ini karena ada gangguan kesehatan, kurangi setengahnya. Ini karakter dasar manusia. Oleh Allah diceritakan tentang Bani Israel. Kita jangan meniru yang seperti ini. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Kalau enak ya beliau makan. Kemudian Allah menyampaikan, wa anni faddaltukum alal alamin. Allah unggulkan orang-orang Israel itu anak atas segala umat. Mereka diberikan kemampuan. Bahkan sampai sekarang kan. Sampai sekarang pun mereka umat yang unggul, diberikan kecerdasan yang luar biasa. Ya, bisa kita baca dalam berita-berita itu. Negerinya kecil tapi begitu berkuasa. Ini informasi yang Allah sampaikan di ayat yang ke-47. Nah, setelah mereka diingatkan tentang nikmat Allah yang begitu besar, Allah mengingatkan kepada mereka akan suatu peristiwa yang pasti akan mereka hadapi. Dan ketika peristiwa itu datang, berbagai macam anugerah keduniaan tidak akan mampu untuk menolong mereka. Di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 48 Allah menyampaikan, wattaqu yaumal la tadsi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian pada suatu hari yang seseorang tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wala yuqbalu minha syafa'atun, tidak akan diterima sedikit pun syafaat. Wala yu'khadhu minha adlun, tidak akan diambil darinya tebusan. Walahum yungsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Ini Allah ingatkan kepada Bani Israil. Peristiwa apa? Peristiwa ketika mereka berdiri untuk mempertanggungjawabkan kehidupan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita. Kita akan memasuki satu keadaan di mana tidak ada orang yang bisa menolong kita. Dan sebenarnya ini tidak nunggu nanti di mahsyar. Satu keadaan yang kita tidak bisa ditolong dimulai dari proses sakaratul maut. Orang-orang yang sehat, orang-orang yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, mereka hanya bisa membantu kita untuk mengikuti talqin. Rasulullah mengingatkan, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talqinlah calon matimu dengan ucapan la ilaha illallah. Ini pun tergantung kita. Kalau kita biasa mengucapkan kalimat itu, bukankah selesai wudhu kita juga mengucapkan kalimat tauhid? Setelah selesai wudhu kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau sehari semalam sholat 5 kali yang fardu saja, berarti 5 kali kita berwudu, berarti 5 kali pula kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Belum ketika sholat. Kalau hanya sholat fardu saja, berarti kita mengucapkan 2 kalimat syahadat sebanyak 9 kali. Karena duhur ada 2 kali tahiyat, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Di tahiyat awal ada syahadatnya, di tahiyat akhir juga ada. Duhur ada 2 tahiyatnya, asar ada 2 tahiyatnya, maghrib ada 2 tahiyatnya, isya ada 2 tahiyatnya, subuh hanya 1, 9 kali. Ditambah tadi wudu 5, 14 kali. Ditambah kita mendengar muadzin mengumandangkan adzan, kita meniru ucapan muadzin, ada syahadatnya juga. Adzannya 5 kali, sudah 19 kali. Belum kalau ditambah sholat tatawwu.
ada rawatib, ada nawafil, ada qobliyah, ada ba'diyah, ada tahajud, selama Ramadan ada tarawih, nanti siang ada duha. Berkali-kali orang mukmin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Insya Allah ketika ditalkin oleh yang sehat, dia bisa mengucapkannya karena lisannya terbiasa. Tapi yang tidak terbiasa akan mengalami kesulitan. Jangan dibayangkan seperti sinetron, Bapak Ibu. Sinetron itu ketika menyaksikan sinetron kemudian mau meninggal itu gampang itu. Menyakiti istrinya, terus marah meninggalkan rumah, begitu lari ketabrak mobil, kan biasanya begitu akhir ceritanya. Begitu ketabrak mobil kemudian mau meninggal, gampang sekali mengucapkan kalimat tauhid tadi, langsung les. Orang berpikir kok mati ini gampang nemen ya, padahal kayak wong nakal kan gitu kan. Itu sinetron, Bapak Ibu. Hasil kreasi penulis skenario, hasil arahan sutradara. Kematian sebenarnya tidak sesederhana itu. Makanya kita berdoa kepada Allah dimudahkan ketika sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan aku pada proses sakaratul maut. Artinya ketika proses itu datang, kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kata Rasulullah, siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Bermohon pada Allah, sebab dia datang tanpa kabar terlebih dahulu. Tidak seperti undangan rapat. Rapatnya kapan? Sabtu pekan depan. Itu hari Rebo undangan sudah datang, kita udah siap-siap. Undangan resepsi kadang-kadang 1 pekan sebelumnya udah datang. Kita siap-siap sumbangan, siap-siap pakaian itu kan. Kalau jauh siap-siap kendaraan, termasuk daftar siapa saja yang mau ikut itu. Tapi kalau kematian tidak diberitahu terlebih dahulu, maka kita bisa menghitung Ramadan kemarin kita tarawih di samping bapak ini, tahun ini tidak ada, karena bapak yang ini sudah berbahagia, sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin misalnya jamaah yang itu ada, kok sekarang tidak ada? Iya, kemarin baru dimakamkan. Ini Bapak, datangnya tidak kita rencanakan, kalau dia datang tidak bisa ditangguhkan. Yang pengen cepat-cepat tidak bisa diajukan. Apa ada orang yang pengen cepat-cepat meninggal? Ada. Orang yang lagi putus asa, banyak masalah, banyak hutang, sampai mencoba bunuh diri. Karena belum takdirnya, ya tidak mati-mati. Jangan bilang ini orang sakti nih, bunuh diri tidak mati-mati. Bukan, belum takdirnya. Naik pohon tinggi, loncat nyangsang, loncat ke sungai, sungainya kering, ya pada tugel lah maka. Iya, pas sungainya kering dia malah mau loncat itu kan ya. Kalau belum waktunya. Kalau udah waktunya, sudah waktunya, omong-omongan tetap meninggal. Wong Allah menyampaikan di Al-Quran surah Al-A'raf 34. Kata Allah, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap orang sudah Allah berikan batas usia kehidupannya. Kalau dia datang tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Makanya yang kita harapkan kan dua. Satu, dimudahkan proses sakaratul maut. Yang kedua, kita bermohon kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan baik, husnul khotimah. Makanya jangan berbuat dosa. Bukan pas lagi gawe dosa ninggal. Orang pernah gawe dosa terus panyicipi misalnya.
Yang lain sudah pada taubat, malah dia baru belajar maksiat. Pas belajar maksiat meninggal. Su'ul khotimah. Masih ingat kan Bapak Ibu kisah salah satu ulama Bani Israel dulu yang digoda oleh iblis nyamar jadi manusia? Kalau gurunya sholat sunnah 2 rakaat, muridnya sholat sunnah 4 rakaat. Gurunya sholat sunnah 8 rakaat, muridnya 16 rakaat. Sampai kemudian diperdayai suruh minum khamr, kemudian berzina, kemudian membunuh wanita yang dizinai, akhirnya kepleset meninggal. Ini kan dari muda sudah jadi orang baik, tapi menjelang akhir hayatnya malah melakukan kemaksiatan. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang demikian. Ini satu keadaan di mana kita tidak bisa saling tolong menolong. Yang kedua, kapan? Nanti di barzah. Tidak ada orang yang bisa menolong kita. Ketika Allah utus 2 utusannya untuk menanyai kita di barzah, siapa yang akan datang menolong kita? Tidak ada. Pasangan hidup kita yang katanya sangat mencintai kita, tidak bisa nolong. Anak-anak kita yang katanya mencintai kita, ya tidak bisa nolong. Kalau kita sudah diantarkan ke pemakaman, mereka semua pulang. Kalau kita meninggal itu kan yang nganter berapa? Yang nganter 3. Harta kita ikut nganter, motornya kan 3 Pak, tinggal anaknya. Kok nganter di pemakaman? Karena jauh pemakamannya, mobilnya dipakai, itu ikut nganter. Keluarga kita, teman, saudara itu ikut nganter. Yang tak siap banyak. Kemudian amal kita. Lah yang 2 pulang lagi, harta ikut pulang. Kau balik eman-eman aja ditinggal. Kadang-kadang tikar saja kan dibawa pulang Pak. Udah pada pulang, kue kelasa kelalen jukut maning engkau balik. Keluarga kita pulang semua. Tinggal amal kita. Lah kalau kita tidak punya amal, siapa yang menemani kita? Makanya mumpung masih pada sehat, ayo kita memperbanyak bekal. Jangan memperbanyak beban. Beban itu dosa, bekal itu pahala. Ketika dia menemani kita, dia akan menjadi sebab kita mampu menjawab pertanyaan utusan Allah. Karena barzah adalah taman di antara taman-taman surga atau lubang di antara lubang-lubang neraka. Kalau di barzah sukses, di mahsyar akan jauh lebih mudah. Kalau di barzah gagal, di mahsyar akan jauh lebih susah. Kemudian yang ketiga nanti di mahsyar. Di mahsyar tidak ada orang bisa saling tolong menolong. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Abasa ketika Allah bilang, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kenapa ayah lari dari anaknya, suami lari dari istrinya? Likulli imri'in yauma idzin sa'nu yughni. Pada hari itu tiap-tiap orang sibuk Bapak Ibu. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi boro-boro. Kalau di dunia kita bisa minta tolong. Repot pekerjaan bisa minta bantuan, istri minta bantuan suami, suami minta bantuan istri, orang tua minta bantuan anak. Di mahsyar tidak ada. Semuanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Semuanya tanggung jawab sendiri-sendiri. Di Al-Quran surah An-Najm ayat 38 Allah menyampaikan wala taziru waziratu wisra ukhra. Tidak ada orang yang akan menanggung dosa orang lain. Jadi dosanya akan dipanggul masing-masing. Kemudian Allah juga bilang wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya tiap-tiap orang hanya mendapatkan apa yang dia kerjakan.
Jadi yang ketika di dunia imannya bagus, amal solehnya bagus, ya bekalnya banyak. Yang di dunia tidak mengerjakan dua-duanya, ya tidak punya bekal. Ini hari yang tidak ada orang saling tolong menolong. Lah disinilah kita mengharapkan Nabi Muhammad memintakan syafaat kepada kita. Di mahsyar kita mengharapkan Nabi Muhammad memintakan syafaat kepada kita. Pertanyaannya kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa dimintakan syafaat? Karena syafaat itu milik Allah dan Nabi Muhammad akan diizinkan untuk meminta kepada Allah. Dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasul, siapakah orang yang berbahagia dengan syafaat yang akan engkau minta kepada Allah?" "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah," kata Abu Hurairah. Siapakah orang yang berbahagia atas permohonan syafaat engkau pada hari kiamat? Kemudian Rasulullah menjawab, Bapak Ibu, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan fi qalbihi wa nafsihi." Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas di dalam hati dan jiwanya. Ini syarat pertama dimintakan syafaat adalah mengucapkan kalimat tauhid. Ikhlas di dalam hati dan jiwa. Artinya setelah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, membuang berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Mukhlis itu lawannya syirik. Allah ingatkan di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin khunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Jadi kalau kita sudah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, jauhi perbuatan syirik. Karena syirik ini kalau tidak ditaubati sampai meninggal dunia termasuk dosa yang tidak diampuni. Al-Quran surah An-Nisa 48, Al-Quran surah An-Nisa ayat 116. "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima." Ini syarat pertama. Jadi kita jaga keimanan kita agar tidak ternodai dengan perilaku-perilaku kesyirikan, termasuk syirik kecil. Asyirkul asghari. Apa syirik kecil? Ar-riya'u. Riya. Dalam bahasa masyarakat sekarang, riya itu disebut dengan pencitraan. Tadinya tidak pernah sholat jamaah, karena mau ada pemilihan ketua RT, terus rajin jamaah supaya tetangga-tetangganya memilih dia ketika dia nyalonkan diri jadi ketua RT. Tidak pernah sedekah. Begitu mau nyalon ketua RT misalnya, rajin sedekah. Tiap pulang jamaah bagi-bagi sembako. Tidak hanya sembako, ada kaosnya, ada tulisannya ajak lalen wonge dewek pilih. Ada amplopnya juga. Dalam amplopnya ada isinya juga. Dalam isinya ada pesannya juga, ajak lalen. Ini jelas tidak karena Allah. Bahkan bisa masuk kategori riswah. Tidak hanya pencitraan tapi riswah. Dan tahukah Bapak Ibu, orang yang sholat karena riya itu adalah karakter orang-orang munafik. Allah ingatkan dalam Al-Quran surah An-Nisa, "Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila." Ini syirik kecil, yaitu riya, pamer bahasa lain. Ukurannya gampang. Kalau ada orang dengan tidak ada orang berbeda, itu bahaya. Qobliyah subuh kalau tidak ada orang 2 rakaat 2 menit,
cepet nemen. Soalnya wis apal jawabannya. Kalau ada orang 2 rakaat 7 menit, ini bahaya. Infak kalau sepi warna abu-abu berapa bu? 2.000. Kalau diumumkan merah, biasanya abu-abu, ora penak pandumu menak. Nah, ini sudah ria. Bahkan kadang-kadang pesan sama panitianya, ajak lalen no. Apa? Dumu menak. Ada juga yang nyumbang, ditanya, Bapak namanya siapa? Tulis saja hamba Allah. Kenapa tidak mau nulis nama Bapak? Saya takut ria Mas. Ini bagus. Begitu panitia pembangunan mengumumkan hamba Allah 5 juta. Orangnya bilang sama temannya, nyenengan ngerti beli hamba Allah ke siapa? Siapa? Aku. Minta dirahasiakan, tapi kemudian cerita-cerita. Ini sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar. Ini juga bahaya. Malam hari tahajud tidak ada orang lihat. Pagi hari cerita dengan teman-temannya. Nyenengan ngerti beli apa? Aku dinake ngantuk nemen. Bisa nih sih, tangi jam loro. Si ngapain? Tahajud. Ini sum'ah. Tapi beda kalau ditanya Pak Bu. Nyenengan anggap baik kenang apa Pak? Ngantuk. Tangi jam pira sih? Jam loro. Si acaranya apa jam loro istangi? Tahajud. Itu lain. Jadi ketika ditanya dengan cerita sendiri itu beda. Hari Senin nyenengan bertamu. Ndak usah bilang sama tuan rumah, urus gawe wedang yang lagi puasa. Ini bisa jatuh ke dalam perilaku sum'ah. Belum tentu kan tuan rumah mau medangi kita, karena barangkali tidak punya air, atau punya air tapi tidak punya teh, tidak punya gula, mungkin juga tidak punya gelas misalnya kan gitu. Kita datang udah bilang aja repot-repot kayak wedang. Kata tuan rumah sing man medangi siapa? GR temen kan itu. Tahu ditawari medang ya Pak? Tidak usah. Biasanya nyenengan senang medang, lagi tidak biasa. Dinapa ya ke Senin puasa? Nggih. Ini bukan pamer karena ditanya. Jadi muhlis itu sampai ke situ, Bapak. Kemudian yang kedua, untuk dimintakan syafaat Rasulullah di dalam riwayat Muslim, Rasulullah menyampaikan apabila mendengar muadzin kemudian mengikuti bacaan muadzin, kemudian bersolawat kepada Allah untuk Rasul, kemudian memintakan kepada Allah untuk Rasul wasilah, halat lahu syafaati, akan dimintakan syafaat. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, ketika azan dikumandangkan, jenengan dengarkan, kemudian ikuti, sama, kecuali hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Kita jawab dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Setelah selesai sampai kalimat la ilaha illallah, jenengan baca sholawat dulu 1 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian baru meminta kepada Allah al-wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Wasilah itu apa? Di redaksi hadis itu Rasulullah menyampaikan al-wasilah adalah mansilatan fil jannah, satu tempat yang ada di surga yang hanya akan Allah berikan kepada hamba Allah yang paling diridhoi. Dan Rasulullah menyampaikan, aku berharap akulah orangnya. Jadi surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Dalam surga yang paling bagus, yang paling tinggi kedudukannya, ada satu tempat yang paling istimewa, namanya al-wasilah. Surga yang tertinggi itu kan Firdaus. Lah ini tempat yang paling istimewa dalam surga Firdaus.
Bukankah dalam kehidupan manusia sudah kita dapatkan gambarannya, Bapak Ibu? Di kota tempat tinggal kita kan ada perumahan-perumahan, ada klaster-klaster, ada perumahan yang sederhana, ada yang di atasnya sederhana, ada yang mewah, ada yang elit, ada. Lah di perumahan yang elit ini ada rumah yang paling terbaik. Itu gambarannya begitu. Apalagi di jannah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ketika adzan dikumandangkan kita melewatkan kesempatan. Itu dua syarat yang disampaikan oleh Rasulullah. Tetapi Bapak Ibu, syafaat ini kan artinya adalah penggenapan. Sebagaimana namanya penggenapan, berarti kita datang kepada Allah sudah membawa modal. Yang namanya penggenapan kan bahasa lainnya imbuh. Kita datang kepada Allah membawa iman, membawa amal soleh. Tapi iman dan amal soleh kita nilainya belum sempurna, maka Rasulullah akan minta kepada Allah agar disempurnakan. Seorang anak datang pada ibunya, "Ibu, aku pengen beli sepatu. Berapa harganya, Mas?" 1 juta. Terus ibu suruh ngapain? Ibu ngimbui, "Ya Bu, kamu celengannya udah dapat berapa?" 850. Ini pantas Bapak Ibu. Artinya imbuh dengan yang diimbui lebih sedikit imbuhnya. 850 kurangnya mung 150. Tapi ada anak yang datang pada ibunya, "Ibu, aku pengen beli HP baru. Berapa harganya?" 2.500.000. Celenganmu punya berapa? 150.000. Kata ibunya, "Ini bukan ngimbui Mas, modali." Jadi banyak orang yang keliru Bapak Ibu, tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak sholat, tidak zakat, tidak saum, tidak mengerjakan apapun, hanya modal syahadat saja. Kemudian diajak mentaati Allah, tidak mau. Tapi apa? Dia mengharapkan syafaat. Itu kayak orang datang ke tukang tambal ban tapi lembean tangan. Ditanya, "Pada napa Pak?" "Nambal." "Motornya pundi?" "Laka." "Sing pandamel apa nih Pak?" Ada tukang permak levis lewat dan degna, permak tapi tidak bawa pakaian, apa yang mau dipermak? Gawe wong jengkel kan Bapak Ibu. Nah ini orang yang tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah tetapi mengharapkan syafaat. Jadi kalau kita mengharapkan syafaat, kita punya modal. Nanti Rasulullah minta kepada Allah agar Allah SWT menyempurnakan amaliyah kita. Karena apa Bapak Ibu? Amaliyah kita itu kan tidak semuanya ikhlas 100%. Termasuk sholat yang kita kerjakan lah. Ikhlasnya kan berbeda-beda, khusyuknya berbeda-beda, konsentrasinya berbeda-beda. Inilah kita membutuhkan permohonan Rasulullah agar memintakan syafaat kepada Allah. Lah ketika sudah dimasar, kemudian orang-orang menghadap Allah tidak membawa iman dan amal soleh, yang akan didapatkan apa? Walahum yungsorun. Mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Kata Allah kan, zalikal yaumul haq. Faman sa'atakhadha ila rabbih ma'aba. Kenapa mereka tidak berkeinginan untuk kembali kepada Allah dalam keadaan baik? Jangan sampai kemudian kalau sudah di mahsyar ucapannya wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada menyesal, kenapa dulu kita tidak jadi tanah saja ya, jangan jadi manusia. Ini Bapak Ibu, Allah ingatkan lewat Al-Quran, ini pasti akan terjadi, akan kita saksikan, akan kita alami. Yang percaya menyiapkan diri, insya Allah mendapatkan keberuntungan. Yang tidak percaya
tidak menyiapkan diri akan mengalami kesengsaraan. Bahkan dalam proses kematian saja, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah minta ditangguhkan kematiannya. Mau apa? Mau sedekah, mau apa? Mau jadi orang baik. Allah gambarkan dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 9 dan 10. Ucapan mereka, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya Engkau tangguhkan kematianku barang sejenak, mau apa? Fasaddaku, mau sedekah. Lah kemarin lah orang gelem. Begitu mau meninggal minta kesempatan sedekah, terlambat sudah. Jangan seperti Fir'aun, tenggelam di Laut Merah baru ngomong amantu birabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Lagi si sehat lah galak luar biasa begitu. Orang galak beriman sih. Orang-orang Israel itu disembelih bayi-bayi laki-lakinya. Nabi Musa dikejar-kejar, barang tenggelam nembe beriman, telat. Jangan sampai kita seperti itu, Bapak Ibu. Ibu Bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Al-Baqarah ayat 47, 48 menyemangati kita semua. Kita sudah diberi kesempatan oleh Allah hidup dengan segala macam kenikmatan.